Halo semua, kita akan membahas tentang yield to call atau YTC dan yield. Nah, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk menghitung yield to call dan yield? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi di dalam pembahasan yield to call atau YTC dan yield tersebut, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan review, kemarin kalian belajar tentang yield to maturity ini sebenarnya konsep apa sih? Nah, yield to maturity ini kan sebenarnya konsep di mana teman-teman menghitung yang namanya tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dan kira-kira apakah yield maturity ini akan sama dengan yield to call dan yield? Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu ya teman-teman, dari segi definisinya, konsepnya, dan yang terakhir akan saya simpulkan. Nah, yang pertama untuk yield to call, atau biasa disebut nanti istilahnya adalah YTC. Di mana yield to call ini atau YTC ini merupakan dia obligasi yang dapat dibeli kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo. Akibatnya apa kalau dibeli kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo? Nah, akibatnya para investor atau para pihak pembeli obligasi tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, jelas hal ini berbeda dengan yield to maturity, di mana yield maturity kemarin kita menghitung tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk pengembalian dari sebuah obligasi, sedangkan di sini ini konsepnya adalah di mana yield to call ini merupakan obligasi yang dapat dibeli kembali oleh si perusahaan sebelum jatuh tempo dan pihak investor yang menerima pelunasan akan mendapatkan keuntungan. Nah, untuk secara rumusnya ada yang bertahap ya teman-teman, di mana rumus bertahap ini antara rumus cara menghitung yield to maturity dengan yield to call itu tidak berbeda, sehingga rumusnya keduanya adalah sama, di mana harga pasar obligasi ini dicari dengan bunga per 1 plus YTC pangkat T, yaitu dari periode bertahap sesuai yang kita hitung, ditambah dengan nominal dibagi 1 plus YTC pangkat M. M di sini adalah total waktu yang dimiliki. Nah, sedangkan untuk cara menghitung tabel di sini masih sama. Untuk tabel itu yang digunakan adalah tabel present value anuitas dengan tabel present value, di mana harga pasar obligasi ini diperoleh dari bunga dikalikan dengan tabel present value anuitas ditambah dengan nominal dikalikan dengan tabel present value. Sehingga bagaimana tips untuk mencari nilai YTC atau yield to call? Itu pertama teman-teman harus paham dahulu konsep antara yang membedakan antara YTM atau yield to maturity dengan YTC, di mana YTM atau yield to maturity dengan yield to call itu tidak sama. Di sini yang kalian hitung adalah kalau untuk yield to maturity ini lebih kepada tingkat keuntungan yang disyaratkan. Sedangkan kalau yield to call berarti obligasi ini mampu dibeli kembali, sehingga nanti kamu akan menghitung tingkat bunganya berapa sih, atau tingkat keuntungannya yang disyaratkan untuk obligasi yang dibeli kembali itu berapa. Nah, yang kedua harus paham ketentuannya, di mana ketika kalian membeli obligasi tentunya harus memahami apakah obligasi ini akan dilunasi saat jatuh tempo atau nanti misalnya pas saat perjalanan jatuh tempo ini akan diterima kembali atau akan dibeli kembali oleh pihak perusahaan atau tidak. Nah, tentunya di sini harus diperhatikan dengan baik-baik ketentuan dari masing-masing obligasi yang dibeli. Nah, yang ketiga adalah cara menghitung tabel. Jika teman-teman tidak memperoleh hitungan tabel di dalam tabel nilai waktu uang, harus dihitungnya secara manual. Jadi, nanti akan saya berikan kolom linknya lagi ya teman-teman, cara menghitung tabel dengan cara manual. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada sebuah obligasi yang dimiliki oleh PT Jaya ditawarkan kepada konsumen untuk dibeli dengan tingkat kupon bunganya 20%.
Lalu nilai nominalnya 1 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Harga penawaran pasar obligasi saat ini adalah 900.000. Sementara itu, ternyata pada tahun ke-6 obligasi ini dibeli lagi oleh si pihak perusahaan atau si pihak oleh PT Jaya. Sehingga pembelian ini akan berdampak memberikan keuntungan kepada pihak investor karena dikembalikan atau dilunasi, yaitu nilainya sebesar 150% dari nilai nominal yang 1 juta. Nah, bagaimana cara menghitung yield to call-nya untuk obligasi tersebut? Jadi, cara menghitungnya, sebelum kita hitung, kita harus paham dulu konsepnya. Di sini ketika kalau kalian beli pertama kali, ini konsepnya di mana obligasi ini hanya bunyi 20%, waktu jatuh temponya 10 tahun, dan nilai nominalnya 1 juta. Sedangkan harga penawarannya adalah 900.000. Jadi kalau kondisi kita beli pertama kali, kondisinya adalah seperti ini. Namun ketika dilunasi atau nanti ada yang namanya yield to call atau obligasi ini dipanggil kembali atau diminta kembali oleh pihak perusahaan, melainkan yang berubah adalah di sini pelunasannya, yaitu pada akhir tahun ke-6 obligasi ini dibeli lagi oleh perusahaan dengan nilai pelunasan yaitu 150% dari nilai nominalnya. Sehingga bagaimana caranya menghitung nilai nominal saat pelunasan tersebut di akhir tahun ke-6? Yaitu caranya adalah 1 juta dikalikan dengan 150%, karena tadi dijanjikan kalau dibeli pada akhir tahun ke-6 akan menerima pelunasan sebesar 150% dari nilai nominalnya, yaitu nanti hasilnya adalah 1,5 juta untuk nilai nominal. Dan jelas di sini investor akan mengalami keuntungan karena dia dilunasi dengan nilai nominal yang lebih tinggi daripada saat dia beli. Karena waktu saat dia beli itu nilai nominalnya masih harganya 1 juta. Sedangkan saat ini akan dilunasi oleh pihak perusahaan itu ternyata nilai nominalnya menjadi 1,5 juta. Dan dengan kata lain, investor akan mendapatkan keuntungan dari pelunasan sebelum jatuh tempo. Nah, selanjutnya untuk menghitung bunganya bagaimana? Yaitu menghitung bunga dihitung dari nilai nominal dikali dengan bunga, yaitu 1 juta dikali dengan 20%, sehingga jumlahnya adalah 200.000. Sedangkan untuk cara menghitungnya, ini teman-teman kita masih sama kayak kemarin, yaitu menggunakan tingkat asumsi untuk YTC. Dimulai dari 24%, saya di sini akan menggunakan cara menghitung lewat tabel. Jadi, di mana bunga nanti akan dikalikan dengan tabel present value annuitas untuk periode 6 tahun dengan tingkat bunganya adalah 24% ditambah dengan nominal dikali dengan tabel present value dengan bunganya adalah 24% dengan tingkat periodenya 6 tahun, sehingga hasilnya adalah berapa? Yaitu Rp1.016.750. Nah, tentunya HPO yang kita hitung saat ini dengan tingkat 24% ternyata lebih besar dari yang ditawarkan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah kita mencoba lagi apakah mau ditinggikan bunganya atau mau dilakukan. Coba kalau ditinggikan menjadi 25%. Nah, ternyata setelah 25% pun hasilnya masih tetap tinggi, yaitu Rp983.285. 85 ini jumlahnya lebih besar daripada 900.000 dari harga penawarannya. Dengan kata lain, kita harus mencari lagi kira-kira berapa sih tingkat yang cocok untuk YTC. Nah, ternyata kalau dengan 26% menjadi lebih kecil teman-teman di sini, yaitu HPO yang ditawarkan menjadi Rp951.995, sehingga ini ternyata tidak jauh beda tipis ya, selisihnya yaitu 51.000 sekian. Nah, solusinya gimana? Apakah jangan-jangan kalau ditinggikan lagi bunganya akan menjadi lebih sesuai pengembaliannya dengan harga pasar yang ditawarkan atau tidak? Nah, sebelum kita lanjut akan saya rekap dulu teman-teman tadi. Jika dengan 24% pelunasannya adalah 1 juta. Jika dengan 25% akan 983.000.
dengan 26% akan 951. Nah, posisinya apakah menjadi 28% atau 27% agar mendekati dengan harga pasar obligasi yang ditawarkan. Sebab kalau kita lihat dari semakin bunga itu semakin tinggi, berarti semakin mendekati dengan harga pasar yang ditawarkan. Nah, sebagai lanjutan kita hitung ya dengan 28%. Dengan 28% pun ternyata juga sama, melainkan hasilnya lebih rendah dari harga pasar obligasi yang ditawarkan, yaitu sejumlah Rp892.980. Nah, solusinya bagaimana? Apakah kita menggunakan HPO yang ditawarkan di sini, yaitu harusnya lebih kecil daripada yang ditawarkan ini, apakah akan tetap digunakan atau tidak? Nah, ternyata dengan tingkat bunganya yang 27%, ternyata hasilnya menjadi lebih mendekati, yaitu 921.650. Berarti solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita rekap dulu ya teman-teman, yaitu 24% menjadi 1 juta, 25% menjadi 983.000, 26% menjadi 950.000, 27% menjadi 921.000, dan 28% menjadi 892.000. Nah, solusinya adalah kita mengambil nilai yang paling mendekati, yaitu 27%. Nah, selanjutnya untuk yield, itu di sini yield ini bukan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh si pemegang obligasi, melainkan apa? Yield di sini adalah indikator dari tingkat keuntungannya. Jadi, konsepnya di sini untuk yield itu bukan lagi tingkat keuntungan yang diharapkan pemegang obligasi, melainkan indikator kalau mau untung itu seperti apa sih? Harus bagaimana kriterianya? Nah, sehingga rumusnya adalah bunga dibagi harga pasar atau harga obligasi. Oke, kesimpulannya apa? Antara YTC dengan YTM itu berbeda, di mana YTC ini berarti obligasi tersebut akan dibeli kembali oleh pihak perusahaan sebelum jatuh tempo, sedangkan YTM berarti kita berhasil memegangnya hingga saat jatuh tempo. Nah, untuk yield sendiri kita akan menghitung di sini lebih kepada indikator tingkat keuntungannya, bukan dari tingkat keuntungan yang diharapkan oleh si pemegang obligasi. Nah, sebagai latihan, coba teman-teman membedakan apakah konsep dari yield to maturity dengan yield to call itu sama. Jika sama, bagaimana? Jika beda, itu bagaimana? Nah, mohon bisa dibuktikan ya teman-teman. Entah mau yang dibuktikan lewat hitungan, atau mau dibuktikan lewat konsep, itu juga tidak apa-apa. Oke, ada pepatah yang mengatakan lihat hasilnya dan ini tidak selalu samanya itu manis. Jadi teman-teman di sini harus terus berlatih agar bisa paham dengan konsep yang sudah diajarkan. Demikian pembahasan dari topik cara menghitung yield to call dan yield. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa.